Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas Biologi 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sendiri lahir dari bahasa Melayu. Kenapa demikian? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Melayu dapat diterima oleh masyarakat. Yang pertama, bahasa Melayu adalah sebagai bahasa lingui franca, bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua yaitu bahasa yang praktis dan sederhana. Bahasa yang praktis dan sederhana ini seperti tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu kebutuhan dalam politik. Kebutuhan dalam politik biasanya digunakan ketika pertemuan pejabat maupun presiden yang membahas tentang masalah-masalah yang ada di negara. Adapun beberapa faktor, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor waktu, faktor politik, faktor sosial budaya, dan faktor iptek. Apa sih faktor iptek itu dalam bahasa Indonesia? Faktor iptek itu seperti faktor teknologi yang Faktor iptek itu seperti faktor yang digunakan ketika kita tidak mengetahui apapun tentang sejarah, tentang apapun itu. Dalam iptek ini mereka bisa menjelaskan dengan baik dan benar lewat teknologi yang semakin canggih saat ini. Adapun yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangannya tampak jelas karena banyak peninggalan-peninggalan sejarah dalam bentuk bahasa Melayu, seperti tulisan yang terdapat pada batu nisan di Aceh pada tahun 1380 Masehi. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 6683 Masehi. Yang ketiga, prasasti Talang Tuloh di Palembang pada tahun 684 Masehi. Dan yang keempat yaitu prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Yang kelima yaitu prasasti Karangberahi Bangkok yang berada di Merangi, Jambi pada tahun 686 Masehi. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa utama. Pada saat itu, bahasa Melayu kemudian difungsikan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan dan juga sastra. Yang kedua yaitu bahasa perhubungan atau lingua franca antara suku di Nusantara. Yang ketiga yaitu bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar Nusantara. Yang keempat yaitu bahasa resmi yang digunakan dalam kerajaan-kerajaan. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1926. Ketika itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul pada rapat dan para pemuda itu memiliki ikrar yang biasanya disebut dengan Sumpah Pemuda. Yang berbunyi yaitu, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.
Adapun beberapa bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam berbagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budayanya. Adapun fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Adapun yang ketiga yaitu problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran saat ini dapat dikatakan asing di kampung halaman sendiri. Karena apa? Karena adanya kecenderungan peserta didik yang lebih membanggakan bahasa asing daripada bahasa kita sendiri. Itu biasa dilakukan oleh para siswa-siswa yang milenial saat ini. Nilai rendah juga dapat dipicu oleh sikap anak didik yang menganggap mudah pembelajaran bahasa Indonesia dan yang menganggap bahasa Indonesia ini sama dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi buktinya tidak, karena bahasa Indonesia ini memiliki banyak susunan kata yang harus kita susun kembali menjadi formal maupun non-formal. Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda dengan bahasa Indonesia dalam bentuk formal. Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya menggunakan bahasa non-formal ataupun bahasa yang tidak resmi. Contohnya bahasa sehari-hari yang kita gunakan seperti menyapa ataupun bermusyawarah, berkata-kata, dan bertemu oleh teman-teman. Dan contoh dari bahasa yang resmi yaitu pembuatan naskah pidato, makalah, berita, ataupun cerita, surat, laporan, dan juga proposal, dan juga bisa skripsi yang harus digunakan dengan bahasa yang formal, bahasa yang resmi yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sendiri memiliki banyak jenisnya, banyak macam-macamnya. Dia memiliki rumus juga, memiliki sama seperti bahasa Inggris yang memiliki subjek, objek, dan project. Perbedaan antara bahasa resmi dan juga bahasa tidak resmi yaitu adalah titik mendasar mengapa pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Sebab sering terjadi ketika seseorang yang bisa berbicara dalam bahasa Indonesia ketika hendak berpidato justru malah kesulitan, terlebih ketika membuat karangan ilmiah. Membuat karangan ilmiah itu harus menggunakan bahasa yang formal, bukan non-formal, seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu hanya menggunakan bahasa non-formal, bahasa yang sering kita gunakan, bahasa yang biasa dibilang bahasa ibu. Karena bahasa non-formal itu yang diajarkan oleh ibu kita ketika kita dalam masa pertumbuhan dan masa dalam untuk mengetahui bahasa-bahasa yang mereka ingin sampaikan kepada kita. Adapun bahasa resmi itu sendiri yaitu bahasa yang digunakan ketika kita bahasa formal biasa yang digunakan ataupun bahasa resmi biasa itu digunakan dalam pertemuan-pertemuan balai desa ataupun di pertemuan-pertemuan yang mungkin memerlukan bahasa itu.
penggunaan bahasa resmi memang kadang terabaikan dalam ranah-ranah formal, seperti salah satunya yaitu di sekolah. Padahal semakin peserta didik terbiasa menggunakan bahasa resmi, maka semakin mudah ia dapat mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Sayangnya, tugas berat ini seakan dipikul sendiri oleh pengampun bahasa Indonesia itu, sebab banyak peserta didik yang tidak menghargai bahasa Indonesia itu sendiri, tidak mau tahu bahasa resmi ataupun non-resmi ataupun non-formal. Itu disebabkan karena banyak peserta didik yang menganggap remeh bahasa Indonesia itu sendiri. Karena lewat pembiasaanlah penggunaan bahasa Indonesia ini yang baik akan tercipta, sehingga pelajaran bahasa Indonesia pun akan menuai hasil yang maksimal. Gitu. Selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia itu sendiri yaitu suatu alat komunikasi melalui bahasa manusia yang dapat saling berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Ragam bahasa ini memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan cara pandang dan penuturan. Yang ketiga yaitu ragam bahasa berdasarkan cara berbicara, dan yang keempat yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa ini dapat dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam ragam bahasa ini, itu memiliki 2 ragam yaitu ragam lisan ataupun ragam tulisan. Ragam lisan itu yaitu ragam bahasa yang dituturkan melalui mulut, sedangkan ragam bahasa tertulis adalah ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol ataupun huruf. Ragam bahasa juga ada berdasarkan berkomunikasi. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi ini dapat kita gunakan dalam kehidupan bermasyarakat seperti menulis surat, berbicara dengan teman. Kalau kita menulis dengan surat, itu merupakan contoh dari ragam bahasa dalam tertulis. Sedangkan kalau kita berbicara kepada teman, itu merupakan contoh dari ragam bahasa lisan maupun ragam bahasa secara langsung. Bisa dikatakan ketika kita menelpon seperti itu, ataupun menulis seperti kita menulis pesan kepada teman kita, dan dia secara langsung akan terkirim kepada teman kita, tetapi kita tidak tahu kapan dia membacanya ataupun kapan dia membuka pesan kita ketika kita sudah mengirim pesan kepada dia. Ada juga ragam bahasa bertelepon. Sebenarnya itu termaksud di dalam ragam bahasa lisan, dan juga ragam bahasa telegram masuk juga ke dalam ragam bahasa tertulis. Tetapi juga kedua macam sarana berkomunikasi ini juga mempunyai ciri-cirinya dan keterbatasan sendiri-sendiri, sehingga itu dapat menyebabkan kita tidak bisa lagi menggunakan ragam bahasa tersebut semaunya. Maka dari itu, kita harus menggunakan ragam bahasa yang di telepon ataupun di telegram dengan sebaik mungkin, karena kita masih membutuhkannya, walaupun itu tidak terlalu penting, tetapi itu akan membuat kita bisa mengetahui seperti apa ragam bahasa yang bertelepon dan juga ragam bahasa yang telegram. Ketika kita sudah mengetahui ragam bahasa bertelepon, kita dapat dengan mudah mengerti
apa sih ragam bahasa bertelepon itu, dan kita dapat mengetahui dengan baik dan benar apa sih ragam bahasa Telegram itu seperti apa, kegunaannya seperti apa. Dari situ kita mengetahui ragam bahasa telepon dan juga ragam bahasa Telegram. Itu merupakan contoh dari ragam bahasa tulis yaitu Telegram, dan juga ragam bahasa lisan seperti bertelepon. Adapun ragam bahasa bertelepon dan juga ragam bahasa Telegram itu dia memiliki persyaratan tertentu, sehingga ini dapat menyebabkan dikenal adanya ragam bahasa telepon dan juga ragam bahasa Telegram yang berbeda dari ragam bahasa yang lain. Karena ragam bahasa ini dia menggunakan alat komunikasi seperti telepon genggam ataupun handphone, dan juga Telegram memakai telepon juga ataupun yang biasa kita kenal dengan handphone ataupun Android. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tertulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan tulisan memiliki struktur yang tidak sama. Adapun ketidaksamaan struktur ini adalah karena dalam bahasa lisan kita dapat dibantu oleh unsur-unsur non-linguistik yang berupa intonasi, gerak-gerik tangan, gelengan kepala, dan lainnya. Sedangkan dalam bahasa tertulis, hal-hal tersebut tidak ada. Sebagai penggantinya harus dieksplisitkan secara verbal. Umpamanya ketika seorang anak kecil menginginkan sebuah boneka pada sebuah toko, maka secara lisan anak tersebut sambil menunjukkan ke arah boneka tersebut, dia mengatakan, "Ibu, aku mau itu." Tetapi dalam bahasa tulis, karena tidak adanya unsur, petunjuk atau pengarahan pandangan pada boneka itu, maka anak itu pun menulis, "Ibu, aku ingin boneka itu." Jadi secara nyata dapat menyebutkan kata boneka itu. Dari contoh itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam bahasa tulis kita harus lebih menaruh perhatian agar kalimat-kalimat yang kita susun dapat dipahami secara baik dan benar. Kesalahan ataupun kesalah pengertian dalam bahasa lisan dapat segera diperbaiki atau diralat. Tetapi dalam bahasa tulis, kesalahan atau kesalah pengertian baru dapat kita perbaiki ketika kalimat tersebut sudah ditulis. Keunggulan dan kelemahan bahasa tertulis dan lisan dapat kita lihat, yaitu keunggulan bahasa lisan yaitu berlangsung cepat, sering berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung diperbaiki, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan juga mimik muka. Keunggulan bahasa tulisan mempunyai bukti otentik, dasar hukum yang kuat, dapat disajikan lebih matang atau bersih, lebih mudah dimanipulasi. Adapun kelemahan bahasa lisan, yang pertama, tidak mempunyai bukti dasar hukumnya yang sangat lemah, sulit disajikan secara matang ataupun bersih, dan mudah dipahami. Kelemahan bahasa tertulis yang pertama, berlangsung sangat lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh ataupun mimik muka. Adapun ragam bahasa berdasarkan cara pandang dan penuturan. Ragam atau variasi bahasa pertama yang kita bisa lihat berdasarkan penuturannya yaitu ideolog. Ideolog merupakan ragam bahasa yang memiliki seseorang atau bisa dikatakan variasi bahasa yang bersifat perorangan. Setiap orang mempunyai variasi bahasa masing-masing. Itu berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan
sebagainya. Namun yang paling mendominasinya yaitu warna suara. Sehingga kita bisa mengetahui hanya dengan mendengarkan suaranya tanpa melihat orangnya. Ketika kita mendengar mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto berbicara, kita akan dengan mudah mengenalinya walau tanpa melihat orangnya. Sama halnya bila kita mendengar legenda Betawi Benyamin S. yang berbicara. Tanpa melihat sosoknya, kita akan mengetahui bahwa suara itu adalah suara Benyamin S. Namun, tidak hanya dengan warna suara, kita dapat mengenali seseorang apabila kita sering membaca karya-karyanya, yaitu seperti Taufik Ismail, Hamka, W.S. Rendra, dan sastrawan yang lainnya. Kita akan bisa mengenali tokoh-tokoh dari masing-masing sastrawan tersebut, nama mereka pada lembaran-lembaran karya mereka. Hal tersebut menandakan bahwa ideologi mereka dimiliki oleh masing-masing orang. Variasi bahasa Indonesia dari tiap-tiap orang pasti berbeda, sesuai dengan ciri khas masing-masing. Karena variasi ragam bahasa itu dimiliki oleh setiap orang. Karena kita memiliki suara yang berbeda, gaya bahasa yang berbeda, kalimat yang juga logatnya juga yang berbeda, seperti ada logat Batak, logat Jawa, logat Sunda, logat Melayu, dan lainnya juga seperti itu. Selain ideolog dalam ragam bahasa, berdasarkan cara pandang penutur ini, kita juga mengenal yang namanya dialek. Dialek merupakan ragam bahasa atau variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok anggota masyarakat. Variasi atau ragam bahasa ini digunakan oleh sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada satu tempat, satu wilayah, atau arena tertentu. Adapun ragam bahasa Indonesia berdasarkan media ditinjau dari beberapa media atau sarana yang digunakan menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri atas ragam bahasa lisan dan juga tulisan. Ragam bahasa lisan ini memiliki ciri-ciri, yaitu memerlukan orang kedua atau juga teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi dan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasinya. Ragam bahasa tertulis memiliki ciri-ciri, yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara, tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal dan berlangsung lambat, dan selalu menggunakan alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, dan yang terakhir tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik muka, serta intonasi. Ini hanya dibantu dengan tanda baca. Adapun ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Bahasa tersebut dinamai sesuai dengan bidang penggunaannya masing-masing. Seperti bahasa-bahasa misal digunakan di dunia kedokteran, biasa disebut dengan bahasa kedokteran. Adapun bahasa-bahasa yang digunakan di kemiliteran, biasa itu disebut bahasa kemiliteran. Banyaknya ragam dan variasi bahasa ini sesuai dengan banyaknya bidang yang ada. Tidak hanya berdasarkan pada bidang, ragam bahasa ini juga bisa dibedakan berdasarkan
tingkat keformalannya berdasarkan tingkat formalitasnya, dan berdasarkan tingkat formal ini dalam hikmat dan membagi menjadi bahasa beku atau frozen, ragam resmi atau formal, ragam usaha atau konsultatif, ragam santai atau casual, and then ragam akrab atau intimate. Bahasa beku atau frozen ini merupakan ragam bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi penting. Adapun ragam bahasa resmi atau formal merupakan variasi bahasa yang digunakan pada situasi yang formal. Ragam bahasa usaha atau konsultatif merupakan variasi bahasa yang sering digunakan dalam pembahasan atau pembicaraan tentang usaha dan berorientasi pada hasil atau produksi. 5 ragam bahasa ini terkadang kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Semisalnya ketika kita berada di rumah, pasti kita menggunakan bahasa ragam yang akrab. Ketika kita berada di sekolah, kita akan lebih menggunakan ragam bahasa santai. Dan ketika kita berbicara dengan teman. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita akan menggunakan ragam bahasa yang resmi. Sama halnya ketika kita membuat surat dinas, surat jual beli, maka bahasa formal yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 2, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Di sini kita melihat peta konsepnya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 2, yaitu bahasa nasional dan juga bahasa negara. Dalam bahasa nasional itu terbagi menjadi 2, yaitu lambang kebanggaan nasional dan lambang identitas nasional. Dan dalam bahasa negara itu yaitu bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu dan alat penghubung antara daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, serta pemerintahan. Dan juga bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, serta teknologi modern. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan juga secara khusus. Dalam secara umum yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Dan yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Yang ketiga sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Dan yang keempat yaitu sebagai alat kontrol sosial. Secara khususnya yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni ataupun sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan juga mengeksploitasi ke-iptek atau teknologi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih kepada dosen saya yang telah memberikan tugas yang begitu luar biasa, dapat membuka kembali pemikiran saya tentang perkembangan bahasa Indonesia dari tahun ke tahun, dari zaman sebelum merdeka maupun zaman sesudah merdeka sampai sekarang ini. Terima kasih kepada dosen saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.